Syarif. Sama-sama. Rich. Baik, apakah teman-teman dari PA Kairagi 2 sudah terkumpul semua yang akan mengambil bagian? Kalau sudah Kairagi kita Pionir, Kawin. Kairagi Pionir. akan minta maaf, Kairagi Pionir, apakah sudah terkumpul semua? Kalau sudah, kita akan segera mulai. Mohon diinfokan ya, ketua PA-nya, juga ketua jemaatnya, dan officer PA-nya jika sudah lengkap, kita akan segera mulai. Baiklah, selamat malam semua dan selamat hari Sabat. Pada saat ini, sebelum kita memulaikan acara Give Him 20 sekaligus dengan pembahasan pelajaran amanah kepada orang muda, mari kita undang Roh Suci mulai doa dalam hati kita masing-masing. Saat ini sebagai lagu buka kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh jemaat PA Jemaat PAL 2. Dipersilahkan.
Suaranya Ori, di-unmute dulu. Kita akan berdoa dan doa buka akan dibawakan oleh Tarisa Putri. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang satu pekerjaan Engkau telah memimpin kami hingga sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati kami, berkati jaringan yang ada pada masing-masing, supaya dapat berjalan dengan baik, juga kami sendiri berkati supaya yang dapat mendengar. Pada sebab ini kami sedang mendengar saja Tuhan berkehendak dalam nama Yesus. Amin. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Satriana Tandiarang selaku Ketua PA Jemaat Pionir Keragi. Selamat Sabat. Semangat Boleh Sabat. kedengaran suara saya? Oke. Semangat Sabat. Boleh kedengaran suara saya? Sangat jelas. Selamat Sabat, Mim. Oh, oke. Selamat Sabat, terima kasih kesempatan diberikan untuk berbicara selama 3 menit. Dan jangan khawatir, tidak akan lebih. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus. Iman kami semakin hari semakin setia datang kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baik, saat ini karena berhubungan dengan tema kita itu tetap berdoa. Saya pernah menonton sebuah ilustrasi dan saya senang untuk membagikan kepada kita semua yang ada pada saat ini. Ilustrasinya, pada suatu hari terjadi bencana di sebuah daerah karena hujan terus deras dan berkepanjangan sehingga air di permukaan sungai itu semakin naik dan semakin lama dia semakin naik dan akhirnya terjadilah banjir. Dan semua orang di tempat itu mereka mulai mengungsi karena mereka ketakutan dan dia hanya dengan semua orang sudah berpindah tapi dia hanya duduk dan diam di dalam rumahnya. Kemudian air sudah mencapai sampai di lutut, air semakin tinggi, tapi dia tetap masih di dalam rumah tersebut, di rumahnya. Dan kemudian datanglah truk penyelamat untuk menyelamatkan atau grup untuk menyelamatkan orang lain ini. Datanglah dia dan memanggil pria tersebut, ayo naik di atas truk ini karena akan terjadi banjir. Dan ini pemuda tersebut berkata bahwa dia katakan, oh kalian pergi selamatkanlah orang lain. Tenang, saya sudah berdoa dan pasti Tuhan melindungi saya. Setelah mereka membujuk lama, tetapi laki-laki untuk pergi. Oke, kemudian air sudah sampai 1,5 meter, laki-laki tersebut masih ada di dalam perahu karet dan mereka yang ingin menyelamatkan ini memanggil, ayo, makin lama semakin tinggi dan sebelum terlambat, ayo kalian naik. Jadi mereka membujuk laki-laki ini, tetapi laki-laki ini menjawab, oh
tenang, kalian pergi menyelamatkan orang lain lebih dahulu. Saya sudah berdoa. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan air ternyata semakin lama semakin tinggi, bahkan sudah sampai di atas atap. Dan pemuda tersebut masih berada di atas atap rumah tersebut. Kemudian datang pria tersebut. Tetapi ketika dipanggil, mereka menurunkan tali dan memanggil dari mikrofon. Ayo naiklah di atas helikopter ini karena air akan semakin lama semakin naik dan itu akan tenggelam. Tetapi apa yang laki-laki ini katakan? Tenang, kalian pergi selamatkanlah orang lain. Saya sudah berdoa dan saya setia. Jadi begitulah. Pasti kalian penasaran apa yang terjadi kepada laki-laki ini. Dia tenggelam dan dia meninggal. Dan akhirnya dia diperhadapkan di alam kematian dengan Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan, kenapa engkau tidak menolong saya? Padahal saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya percaya engkau akan menolong saya. Dengan santai Tuhan menjawab, saya sudah mengirim perahu karet, saya sudah mengirim helikopter, tetapi engkau tidak mempedulikan bahkan acuh terhadap hal tersebut. Kemudian laki tersebut dia menangis dan dia menyesali bahwa betapa bodohnya dia mengacuhkan atau tidak mempedulikan ajakan yang sudah berikan kepada dia. Nah, oke, aplikasi yang bisa kita ambil dari cerita tersebut bahwa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan bahwa marilah kita tetap berdoa. Dan apa yang kita doakan, kita kerjakan. Contohnya sebagai orang muda, kita ingin kita selamat. Tetapi apa yang orang lakukan itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, untuk mencapai satu keselamatan itu tentunya kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai orang muda, marilah kita tetap berdoa dan tetap berharap kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita dan menjadi terang dimanapun kita berada. Kita bawa dalam nama Yesus, amin. Terima kasih untuk Ketua Ana yang telah membawakan renungan singkat dan motivasi bagi kita. Dan kita akan memasuki ke pembahasan pendalaman tentang
amanat kepada orang muda. Namun sebelum itu kita akan sekali lagi akan berdoa sekaligus untuk doa pembukaan oleh Ketua ANA. Baik, mari kita berdoa. Maha besar alam bertata dan kerajaan sorga, Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari Sabat yang Engkau berikan kepada kami. Kami sebagai anak-anak muda datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas perlindungan-Mu, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk tetap berdoa dan terus bersandar hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati kami saat ini, kami akan berdiskusi dan pelajari tentang amanat kepada orang muda. Tuntunlah kami Tuhan untuk benar-benar melakukan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami semakin hari semakin setia datang kepadamu. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, dan saat ini kami memberikan kesempatan kepada Amin. Pendeta Ilham dalam pembahasan penamaan Alkitab amanat kepada orang muda. Dipersilakan, Sir. Halo, Sir. Sir, bisa join, Sir? Diaktifkan dulu suaranya, Pastor Ilham. Suaranya bisa diaktifkan, Pastor. Halo, Sir. Suaranya sudah aktif, tapi belum bisa terdengar, Pastor. Mungkin apakah memakai headset atau ada gangguan mungkin dalam suara? Iya, apakah Pastor memakai headset? Mungkin bisa dilepas dulu headsetnya. Sahabat-sahabat semua, halo kakak-kakak. Selamat sahabat, halo Dek. Ya. Pastor menggunakan laptop atau handphone supaya kami bisa bantu, Pastor. Apakah Pastor menggunakan headset? Mungkin kalau pakai headset boleh digunakan suara asli dari laptop, dicabut headsetnya. Biasanya kalau pakai headset yang bermasalah.
Coba host taruh dulu di waiting room Pak Pendeta Ilham, lalu kasih masuk lagi. Ya, sambil menunggu Pendeta Ilham Syarif, mungkin ada lagu pujian yang bisa dibawakan oleh PA Kairagi, dipersilahkan. Yang di gereja atau mungkin solo dari ketua PA-nya, disilahkan. Sambil menunggu Pendeta Ilham Syarif untuk mencoba suaranya, disilahkan teman-teman. Iya. Baiklah teman-teman semua yang telah hadir di Zoom, sementara kita menunggu sambungan dari Pendeta Ilham, kita akan mendengarkan lagu pujian yang dipimpin oleh Kivi Panda. Bapakku tahu kini aku miliknya, oleh kuasanya aku terpanggil untuk melakukan pekerjaannya yang mulia penuh kedamaian. Pada saat ini ku diteguhkan dengan hati damai, hati dan pikiran serta perbuatan, perkataan untuk nama Tuhan. Damailah damai, damailah damai semua hari. Ada Bapa di surga, damailah damai, damailah damai kita semua. Pada saat ini ku diteguhkan dengan hati dan pikiran serta perbuatan, perkataan untuk nama Tuhan. Damailah damai, damailah damai semua hari. Panjatkan syukur
kepada Bapa di surga. Damailah damai, damailah damai kita semua. Damailah damai, damailah damai semua hari ini. Panjatkan syukur kepada Bapa di surga. Damailah damai, damailah damai kita semua. Damailah damai, damailah damai kita semua. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf ada sedikit gangguan jaringan dengan Pendeta Ilham. Saat ini kami menyerahkan kepada Pendeta Ryan Suringsong untuk dalam pembahasan Alkitab amanat kepada orang muda. Oke, Shalom, selamat hari Sabat kepada rekan-rekan orang-orang muda yang ada dalam wilayah Manado dan Maluku Utara, ataupun juga tamu-tamu yang sudah bersama dengan kami dalam pertemuan Vesper saat ini bersama juga Give Him 20. Kita akan berdoa nanti dan kita masuk ke dalam pembahasan amanat kepada orang muda yang tidak terasa sudah sampai bab 8 dan 9. Yang mana itu berbicara tentang mendaki terus dan juga persekutuan dengan Tuhan Allah. Nah, kita akan lihat bersama, izinkan saya share screen. Bagaimana kedengaran ya? Ada, Sir. Oke, terima kasih. Sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami mau sedikit melihat kepada apa yang Tuhan inginkan bagi kami orang-orang muda. Bersama dengan kami kembali diberikan hikmat bijaksana. Dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Terima kasih karena kesempatan saat ini. Kita melihat beberapa waktu yang lalu bahwa pentingnya kita bahwa dalam masa muda ini untuk terus melatih diri, menambah apa yang kita sudah tahu, kita tambah terus, yang di dalamnya semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena setiap yang kita ketahui, ditambah dengan pengenalan akan Tuhan, itu akan menjadi dampak berkat yang semakin besar setiap harinya. Nah, pada saat ini, sebagaimana teman sahabat-sahabat pemuda lihat, kita masuk ke dalam
pasal yang ke-8 dan 9. Ini singkat saja, tidak banyak. Yang pertama terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 20 sampai 48. Kita diingatkan bahwa tabiat kekristenan kita sebagai orang-orang muda itu harus dipupuk sejak kecil. Tetapi kalau di luar Tuhan, maka standar yang kita capai tidak akan seperti harapan. Nah, kalau sahabat-sahabat orang-orang muda yang memiliki Alkitab saat ini, ya, kalau boleh dipegang Alkitabnya, ataupun juga boleh dibagi screen HP-nya, lalu buka Alkitab. Matius pasal 5 ayat 20 sampai 48 itu mengisyaratkan tabiat-tabiat anak-anak Tuhan yang ditutup dengan ayat 48, sama seperti Bapa di surga sempurna, demikianlah kita juga anak-anaknya sempurna. Nah, tabiat itu sejak kecil kita dilatih. Sebagaimana bangsa Israel dalam Ulangan pasal 6, ayat 4 sampai seterusnya, di mana ketika di rumah masih kecil kita, orang tua diharapkan mendidik kita untuk takut Tuhan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan seterusnya. Tetapi kalaupun dari kecil mungkin ada saudara kita, orang-orang muda yang tidak terbiasa atau baru menerima Yesus ketika nanti remaja ataupun lebih berumur, kesempatan yang sama hari ini kita terpanggil untuk terbiasa mempelajari firman Tuhan. Dalam hal ini kita dimulaikan dengan Matius pasal 5 ayat 20 sampai 48. Di situ sahabat-sahabat boleh baca sendiri. Di mana kita bedanya dengan dunia apa sih? Dan yaitu perlakuan kita. Perlakuan kita harus berbeda. Dan perbedaan itulah yang di ayat 48, demikianlah kamu harus sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita bagaikan, katanya anak-anak Tuhan itu bagaikan, di sana ada disebutkan juga sebagai matahari, sebagai hujan. Pernah enggak sahabat-sahabat lihat matahari membeda-bedakan orang? Tidak. Dia bercahaya terus bagi semua orang yang ada di dunia ini. Terlepas dia benar atau jahat, apakah dia tulus atau tidak, semua orang disinari oleh matahari. Demikian juga anak-anak Tuhan. Nah, kita juga anak-anak Tuhan seperti hujan, katanya dalam Matius pasal 5 itu. Hujan yang tidak pilih-pilih. Bayangkan kalau ada orang yang, oh ini anak Tuhan, maka ketika hujan turun, dia akan kena hujan. Ini bukan anak Tuhan. Maka ketika hujan turun, tiba-tiba itu hujan cuma sampai di atas tapi tidak pernah membasahi tubuhnya. Apakah seperti itu? Tidak. Demikianlah kita anak-anak Tuhan. Kita selalu menjadi matahari, bagaikan matahari dan hujan, bagi semua orang. Tidak peduli apapun, siapapun dia, latar belakangnya, apakah dia baik atau buruk, apakah dia banyak pergumulan dan lain-lain, mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang harus menjadi sempurna. Dalam hal ini, kita sementara dalam proses membangun tabiat. Oke, kita lanjut lagi. Di dalam 1 Korintus pasal 6, ayat 20, 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1, ayat yang ke-5 sampai 7. Ini memulai bagian yang pertama dari 2 bagian dalam pasal 8, dari kemajuan tiap-tiap hari. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, kita saat ini sekali lagi orang-orang muda, kita sementara dalam proses membangun tabiat. Tabiatnya yang pertama, ketika kita sudah ada iman, maka iman itu akan bertambah kepada ketulusan atau kebaikan yang ikhlas, tulus. Dari ketulusan akan ditambah-tambah lagi kepada pengetahuan. Dan pengetahuan itu akan berkembang menjadi disiplin atau tertib. Dalam ketertiban itu kita lihat di situ, atau iman ya. Kalau kita ada iman, maka di situ akan ada ketertiban, penguasaan diri atau ketertiban, dan dalam penguasaan diri itu akan bertambah dengan ketekunan. Dari ketekunan akan bertambah dengan kesalehan atau yang ditulis di
tulisan saat ini, ibadah. Jadi kita beribadah seperti saat ini, sadar ataupun tidak, kita sementara dalam proses menjadi orang-orang saleh. Kita menjadi anak-anak muda yang walaupun masih umurnya tidak seperti orang tua, punya banyak pengalaman, sudah merasakan suka duka, manis pahitnya hidup, tapi kita orang-orang muda, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang saleh ketika kita mau terus berkembang bersama dengan Tuhan. Nah, dari kesalehan atau yang dikatakan di sini ibadah, kita akan berkembang kepada kasih kepada saudara. Menarik di sini kita diingatkan. Tidak mungkin kita mengasihi sesama, apakah itu pemuda, apakah orang tua rohani di jemaat, atau keluarga besar kita yang menanti kedatangan Tuhan, kalau kita belum secara pribadi berhubungan dengan Tuhan. Karena pertemuan kita dengan Tuhan setiap pagi, kita bangun, kita berdoa, kita membaca firman walaupun 1-2 ayat saja, atau satu pasal yang sudah terbiasa. Intinya setiap hari kita konsisten bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka itu akan menambahkan semua yang disebutkan tadi. Iman, seterusnya, sampailah kepada kasih kepada sesama saudara-saudara kita. Atau kepada sesama kita. Menarik ya di sini, seandainya setiap harinya kita sebagai orang muda tidak terbiasa mencari Tuhan, atau tidak terbiasa lebih mengutamakan Tuhan, berdoa, ataupun segala sesuatu, kita belum menyerahkan semua aktivitas rencana kita kepada Tuhan, sepertinya akan sedikit lebih sulit untuk mengasihi sesama kita. Sama seperti kalau kita lihat di sini keluarga. Walaupun kita mungkin sudah saling bertengkar dengan kakak adik, tapi karena kita keluarga, tetap kita akan kembali lagi saling memaafkan dan terus saling peduli satu sama lain. Demikian juga kita, ketika kita dikuatkan secara pribadi iman kita dengan Tuhan, melalui hubungan kita secara pribadi dengannya, maka itu akan menyanggupkan kita menjadi keluarga Tuhan yang menanti kedatangan Tuhan yang saat ini, khususnya pemuda Advent Kota Manado dan sekitarnya, kita bisa mengasihi satu sama lain apapun yang terjadi. Mungkin kita pernah berselisih, kita pernah miskomunikasi, kita pernah secara tidak langsung menyakiti dengan perkataan ataupun tindakan kita kepada sesama teman, sahabat PA di jemaat, ataupun orang tua kita di gereja, tetapi itu semua tidak akan menjadikan kasih kita kendur ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Dan kasih ini, kalau sudah terbiasa dengan sesama, keluarga besar dalam Tuhan, maka kasih ini akan membawa kepada kita seperti lagu, kita lupa dia punya judul, intinya iman kita tidak hanya kelihatan di gereja, tapi iman itu akan dibawa keluar ke tempat di mana saja kita berada. Baik kita di rumah, baik kita di sekolah, kita di kantor, kita di mall, kita pergi ke taman, atau ke kawasan ya, atau kemana saja, maka kasih itu akan kelihatan. Kita akan bisa mengasihi siapapun dia, kenal tidak kenal, kita akan mengasihi mereka. Nah, menarik juga di bagian selanjutnya dalam tulisan ini, semua ini yang kita dalam proses membangun tabiat, kita diizinkan sebagaimana emas. Emas yang kalau pertama kali diambil, dia tidak murni emas. Nah, demikian juga kita. Kerohanian kita, tabiat kita orang-orang muda, supaya seperti emas yang murni, kita perlu dibakar dengan api. Kita perlu mengalami pergumulan, kita perlu mengalami tantangan, masalah, godaan, semuanya itu, dan kita harus hadapi itu dengan memandang kepada Tuhan, maka akan muncul kemajuan-kemajuan yang sahabat-sahabat orang muda akan lihat dengan sendirinya terjadi. Kita akan semakin kuat, walaupun mungkin akan lebih banyak tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Selanjutnya, dalam bagian yang kedua, kita menarik di sini adalah
kita tidak pernah lari dari setiap godaan masalah yang kita hadapi. Ataupun kalau kita mengatakan lari, maka marilah kita lari kepada Tuhan. Setiap kali kita menghadapi masalah apapun itu, ketika kita menghadapinya dengan lari kepada Tuhan, atau kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, kita bawa dalam doa, kita bawa dalam pergumulan pribadi dengan Tuhan, maka tanpa disadari, kita akan semakin kuat. Seperti kalau sahabat-sahabat yang orang muda ya, mungkin ada yang masih bermain game, atau lain sebagainya. Seringkali kalau kita memulai sesuatu, tentulah kita diinstruksikan, oh ini, harus ini, harus ini. Ketika kita terbiasa dengan itu, maka ketika mulai sulit, ketika mulai bertambah level atau tingkatan, maka kita semakin terasah untuk siap menghadapi level atau tingkat yang seterusnya. Demikian juga seperti kita sekolah, demikian juga seperti kita bertambah usia. Semua itu ada bertambah tingkat, bertambah level. Nah, ketika kita menghadapi semua tantangan bersama dengan Tuhan, maka ada kemajuan-kemajuan yang mana ada lagu yang saya sangat senang setiap kali lagi sendiri atau mungkin menghadapi seakan-akan hal-hal yang sulit. Ada lagu dalam lagu Sion bercerita tentang apapun yang terjadi suka duka, pandanglah kepada Yesus. Kita bersyukur melalui malam ini kita diingatkan, hanya dengan memandang kepada Yesus, kita bisa melihat jauh melebihi masalah. Atau seringkali teman-teman mungkin sering mendengar, jangan katakan masalah itu besar. Katakanlah kepada masalah itu bahwa engkau memiliki Tuhan yang lebih besar dari masalah. Ingat bahwa ketika kita memandang kepada Yesus, Yesus itu tahu kita manusia. Kita ini adalah ciptaannya. Dia tahu apa yang terjadi kalau masalah. Tuhan tahu bagaimana memperbaiki kita. Nah, demikianlah kita setiap kali menghadapi pergumulan selagi masih muda, baik dalam pergaulan, baik dalam hubungan, dan lain-lain sebagainya, kita harus selalu memandang kepada Yesus. Dan menarik ketika masalah godaan itu yang di dalam paragraf selanjutnya di Youth Instructor dikatakan ketika kita menghadapi lereng yang paling curam dan seterusnya, ketika kita menghadapi itu dengan Tuhan, maka tiba-tiba kita sudah sampai di atas puncak gunung. Yang tadinya kita mudah untuk mungkin mengeluh, kita mungkin sudah mulai menyerah dan lain sebagainya. Ketika kita hadapi dengan Tuhan, maka kita jadi lebih kuat. Kita jadi lebih kuat. Dan tidak hanya itu, kita ditantang setiap hari sebagai orang muda, sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus, kalau tidak salah, pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita gunakan setiap hari itu dengan segenap hati. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan, selagi kita masih hidup, bernafas, bekerjalah sekuat tenaga seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau nanti sudah kita semakin bertambah usia, fungsi tubuh, pikiran kita semakin menurun, maka kita sudah sedikit lebih sulit melakukan yang terbaik seperti semasa muda saat ini. Pergunakanlah setiap hari kemampuan kita dengan segenap hati, gunakanlah setiap kesempatan yang berharga, semua pertolongan Tuhan yang diberikan, selangkah demi selangkah kita akan maju. Kita masuk di bagian yang selanjutnya. Sampai detik ini, jelas ya suaranya? Jelas, Sir. Terima kasih. Kita masuk dalam pasal yang terakhir dan lebih singkat dari yang tadi. Persekutuan dengan Tuhan Allah. Saya mau kesediaan partisipasi dari sahabat-sahabat, mungkin yang sudah ada saat ini yang bisa membacakan. Minta kesediaan melalui moderator, boleh tunjuk sahabat-sahabat orang muda. Saya senang untuk mendengar dari sahabat kita yang ada di Kairagi, boleh? Di pasal yang terakhir, bagian yang pertama. Paragraf, atau
Iya, satu paragraf. Pasal ke-9, persekutuan dengan Tuhan Allah. Dalam tujuanmu engkau bisa mendapat lebih daripada segala kemungkinan dunia yang fana ini. Seorang yang menurut perkataan Tuhan adalah seorang anak Allah, sekarang kita ini menjadi anak-anak Allah. Maka belum lagi nyata bagaimana akan jadinya kita kelak. Tetapi kita mengetahui bahwa jikalau ia sudah nyata kelak, kita pun menjadi serupa dengan dia, karena kita akan melihat dia sebagaimana ia ada. Dan barang siapa yang ada pengharapan ini kepada dia, ialah menyucikan dirinya sebagaimana Kristus juga suci adanya. Engkau berhak menyingkirkan diri daripada segala perkara yang rendah harga dan kualitasnya dan naik kepada kedudukan yang tinggi. Dihormati oleh manusia serta dicintai oleh Tuhan Allah. Oke, terima kasih. Mengingat waktu juga, mungkin saya sedikit menambahkan dan menutup bagian ini, sembari nanti mungkin sahabat-sahabat ataupun kakak-kakak pemuda yang ingin menambahkan. Saya tutup dengan kisah dari Musa ketika dia naik ke atas gunung untuk mengambil 2 loh batu yang diberikan oleh Tuhan. Singkat ceritanya, ketika Musa turun dari gunung itu, setelah bertemu dengan Tuhan, lalu dia bertemu dengan bangsa yang keluar dari Mesir saat itu, orang-orang lihat wajah dari Musa ini bercahaya. Dan dikatakan memang Musa sendiri tidak sadar bahwa wajahnya lebih bercahaya setelah dia bertemu dengan Tuhan. Nah, bagi kita orang-orang muda, mungkin kita tidak mungkin ya, sadar atau tidak, kehidupan kita akan menjadi lebih hari menjadi berkat, bukan karena kulit ya, bukan karena penampakan saat ini, tetapi tindakan kita, perkataan, pikiran kita akan lebih dikuasai oleh pikiran atau kasih Tuhan. Dan itu akan tercermin ketika bertemu dengan siapapun, orang akan sedikit melihat, oh, apalagi kalau sahabat-sahabat lama, dia dulu tidak seperti ini. Kenapa sekarang dia jadi orang yang baik? Kenapa dia jadi lebih rendah hati? Dulu kasar-kasar, sekarang dia kalau bicara, aduh, enak sekali mau dengar. Dan ada banyak hal yang tidak bisa kita pungkiri. Bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ada saja kita semakin hari kita akan mirip dengan Kristus. Orang akan melihat bagaimana saya hidup. Orang akan melihat Tuhan bukan dari saya ketika saat saya hanya berkhotbah atau saya ada dalam ibadah seperti saat ini saya berbicara. Tetapi sahabat kita, orang tua kita, jemaat kita, semua orang akan bisa melihat ada perbedaan dari anak-anak Tuhan yang ketika kita setiap hari bersekutu dengan Tuhan, secara langsung ataupun tidak, orang akan melihat, oh, dan bertanya, ini anak ini dia agama apa ya? Atau anak ini kenapa ya dia bisa begini? Lain dari yang lain, lain dari anak-anak pada umumnya. Cek per cek, ternyata hubungan kita dengan Tuhan yang dapat mengubah segalanya. Terlepas mungkin seperti sudah dibaptis beberapa tahun yang lalu, 13 tahun tidak terasa, ada saja cara-cara Tuhan mengubah setiap tutur kata, terlepas dari pendidikan. Ada saja setiap motif kita, dan banyak hal yang tidak bisa diungkapkan satu persatu kebaikan Tuhan. Memampukan kita selagi masih muda untuk terus berkembang dengan maksud hanya memuliakan nama Tuhan. Kita diingatkan kembali di bagian-bagian sebelumnya. Mungkin kita memiliki cita-cita yang tinggi. Mungkin tidak semua akan jadi pendeta. Ada yang mau menjadi insinyur, ada yang mau menjadi pilot, ada yang mau menjadi dokter, dan lain sebagainya. Semuanya itu
akan menjadi berkat yang lebih besar ketika setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan. Akan sedikit lebih berbeda atau bahkan sangat jauh berbeda dengan orang-orang lain yang tidak terbiasa bersekutu dengan Tuhan. Dan itu akan menjadi berkat tersendiri bagi jemaat kita, bagi keluarga besar yang menantikan Tuhan yang tidak lama lagi. Tentu, sahabat-sahabat orang muda, lebih dari sekedar mendengar saat ini, mari kita alami apa yang kita sudah pelajari bersama. Tentu, pengalaman itu akan menjadi sangat hebat ketika kita secara pribadi merasakan semua yang Tuhan tuntut kepada kita sebagai orang-orang muda. Demikianlah pertemuan kita. Mungkin ada tambahan atau yang lainnya. Saya persilahkan, saya kembalikan kepada moderator. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Pastor Yanser Rangsong yang telah membahas pendalaman tentang amat pada orang muda, dan berdasarkan pembahasan tadi, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan atau tambahan untuk pelajaran kita pada malam hari ini, dipersilakan. Saya lihat ada Kak Marcel Talupadang, mungkin bisa berbagi pengalaman atau cerita. Ada juga Pendeta Billy Mamengko dan juga Pendeta Rivaldi Sumanti. Mungkin bisa menambahkan atau berbagai pengalaman dengan kami, dipersilakan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sehubungan dengan pelajaran kita tadi? Mungkin sambil menunggu yang lain, Ori ada sahabat-sahabat PA Kota, kalau di jemaat disebut tua-tua jemaat, mungkin ini bisa disebut tua-tua PA Kota, mantan officer yang dulu, tapi malam hari ini bergabung bersama dengan kami. Sahabat Kak Royke Jonathan, mungkin bisa menambahkan sedikit dari apa yang sudah kita dengarkan tadi, atau mungkin Kak Royke rindu untuk membagikan kesaksian sehubungan dengan pembahasan kita pada malam hari ini, pendaki dan persekutuan dengan Tuhan Allah. Mungkin ada yang boleh Kak Oi bagikan bagi teman-teman PA Kota yang saat ini bisa bersama-sama dalam aplikasi Zoom. Silakan Kak Oi. Diaktifkan dulu suaranya, Kak. Suaranya belum diaktifkan, Kak. Oh, oke, baik, Kak. Ya, lagi pengobatan ya, Kak. Semoga kami doakan Kak Oi selalu sehat ya. Silakan, Ori. Baik, teman-teman. Terima kasih Pendeta Ryan Saronsong. Ini sudah menggantikan pendeta pelajaran kita pada saat ini bagus sekali. Ini memberikan sebuah pelajaran di mana roh nubuat
menjadi saluran firman Tuhan untuk kembali memberi penekanan tentang pertumbuhan tabiat daripada kita sebagai anak-anak muda. Penting sekali kita bertumbuh di dalam tabiat. Halo? Pendeta Pesiknang mungkin. Oh ya, Saudara Padeng. Putus-putus. Aduh, sayang sekali ya. Tapi ini sudah baik, Pastor. Halo? Bisa Oh, iya. didengar. Oh, oke. Seboleh. Oke, jangan dia hilang lagi. Jadi begini. Perlu kita bertumbuh. Dan untuk Download dari bertumbuh, tadi. dan untuk bertumbuh, Kok masuk ke CDP 6? kita perlu bertumbuh tahap demi tahap. Itu yang dibahas di dalam pasal ini. Kita bertumbuh tahap demi tahap. Dan dalam pertumbuhan itu pasti ada tantangan. Dan untuk mengalahkan tantangan itu, perlu juga kita mengalahkan tantangan itu tahap demi tahap. Dengan cara melihat kepada Tuhan. Ya, karena ketika kita melihat kepada Tuhan, maka kita tidak akan terfokus kepada masalah itu, kita akan melihat kepada siapa kita sedang menuju. Dan oleh karena itu, di dalam pertumbuhan orang punya tabiat, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita mau suka jadi pendeta. Bagaimana kita mau suka langsung jadi pendeta? Tidak bisa begitu. Kita tahu diri kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita, ini di pasal 8 kan ya, orang punya iman harus bertambah tahap demi tahap. Ya, nggak bisa satu kali. Bisa satu demi satu. Mungkin Halo, Sir. ya teman-teman. Jadi hari mohon maaf ini gangguan terus ini. Jadi teman-teman, baik-baik apa yang disampaikan Pendeta Ryan tadi, jangan terlalu mengharapkan kita dapat merubah secara sekaligus akan kehidupan kita, tapi intinya yang Tuhan tekankan adalah mari kita bertumbuh dari hari demi hari. Karena kalau kita mau sekaligus, Baiklah, lanjut Jos. Ini Siap, kita Sir. signal desa. Lanjut. Yuk. Pembahasan yang sangat menarik pada malam hari ini, saudara-saudara, walaupun mungkin ada sedikit gangguan dengan sinyal, tapi berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas oleh Pendeta Ryan Sorengsong dan juga kesimpulan dari Pendeta Dale Supit, kita bisa dengan kiranya kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita, memang tidak mudah untuk dapat berubah secara total seperti Kristus, namun biarlah kita dapat senantiasa bertumbuh perlahan, hari ke hari lebih baik, dan juga lebih dekat kepada Kristus. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara berada, kita akan masuk ke dalam doa berantai. Dan sebelum berdoa, mungkin ada hal-hal yang perlu didoakan dari teman-teman sekalian. Kami persilakan untuk beberapa 1-2 menit ke depan, kami persilakan untuk
hal-hal yang ingin didoakan agar dapat kita doakan bersama. Halo. Ya, selesai pada. Apakah masih ada usulan-usulan doa dari teman-teman sebelum kita berdoa bersama? Ori tolong doakan Kak Royke Jonathan yang saat ini bersama-sama dengan kami, namun dalam pemulihan kesehatan, dalam pengobatan, kiranya diberkati segala pengobatan yang diupayakan dan boleh mendapatkan kesembuhan. Kita doakan untuk Royke Jonathan. Siap, Kak. Ada lagi dari sahabat-sahabat yang lain? Jadi tentunya kita doakan KKR kita pada bulan yang akan datang ini. Terima kasih. Baik, Sir. Apakah masih ada lagi dari sahabat-sahabat lagi? Baiklah, jika sudah tidak ada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mulai berdoa. Kita akan menyanyi dalam lagu Syan edisi lengkap nomor 520, Kami Datang Dalam Doa. Bebas pikiran dari saat ini bersatu berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, Khalik pencipta langit dan bumi. Terima kasih atas besar pekerjaanmu Tuhan. Tuhan telah menuntun kami sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul dalam doa ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami berdoa kepadamu, kami datang kepadamu Tuhan, mengaku semua kesalahan, perbuatan yang kami lakukan, yang melanggar firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Yang menyakiti hati-Mu Tuhan, kami mohon ampun. Yang menyakiti sesama kami, kiranya Tuhan basuhkan kami sehingga kami dapat menjadi layak di hadapan-Mu. Kami juga mohon ampun Tuhan. Mungkin dalam hati dan pikiran kami ada niat-niat jahat, maksud-maksud jahat. Tuhan tolong ampuni. Tuhan tolong basuhkan dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menjadi suci, dan kiranya tidak ada lagi dosa menghalangi kami berhubungan dengan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat tuntunan Tuhan, sehingga malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala perbuatan besar yang Engkau telah lakukan kepada kami. Dan doa ini akan dilanjutkan oleh Satriana Tandiarang. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatannya indah. Saat ini kami akan berdoa untuk program pelayanan dari GC sampai di jemaat-jemaat. Kiranya Tuhan,
Engkau memberkati apa yang telah kami rencanakan, semuanya boleh terwujud, dan kami juga berdoa untuk setiap program-program yang telah direncanakan. Kami tahu Tuhan saat ini dalam keadaan terbatas, tapi kami percaya ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin pelayanan dan program yang telah disiapkan dari GC sampai jemaat, semuanya boleh terlaksana, dan iman kami Tuhan semakin hari dikuatkan dengan tetap bersandar kepada Engkau. Dan doa ini akan disambung. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, ya Tuhan, di malam yang indah ini, di malam hari Sabat Tuhan yang suci yang dimuliakan ini, kami orang-orang muda datang kepadamu ingin bersatu tangan, ingin berdoa untuk pimpinan kami, mulai dari GC, divisi, uni hingga ke daerah. Kiranya Engkau berkati mulai dari ketua hingga sampai seluruh officer, dan kiranya Engkau memberkati mereka dalam tanggung jawab mereka dalam memajukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dan kiranya Engkau selalu mengirimkan mereka ke Roh Kudus yang berasal daripadamu, agar mereka boleh menjalankan tanggung jawab tugas yang sudah Engkau percayakan bagi masing-masing mereka, dan kiranya dapat memajukan akan pekerjaan Tuhan sampai Engkau akan datang di kali yang kedua. Berdoa juga untuk Jumat-Jumat Tuhan yang ada di Manado dan sekitarnya, mulai dari officer jemaat hingga sampai kepada jemaat, anggota-anggota jemaat, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, agar di dalam jemaat ada berkat-berkat dan ada harapan yang kami bisa rasakan, dan kiranya kami boleh selalu tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami tidak bosan-bosan untuk belajar lagi tentang Tuhan. Kami tak lupa juga untuk mendoakan bagi dunia ini ya Tuhan, yang sedang dilanda oleh COVID-19. Kiranya Engkau turun tangan ya Tuhan, Engkau jamah agar kami boleh terlepas dari pandemi ini, dan kiranya Engkau memberkati akan orang-orang yang sudah terkena akan virus ini ya Tuhan, agar mereka boleh kembali lagi sehat, dan kiranya mereka boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tak lupa juga kami ingin berdoa untuk pemerintah kami, terlebih khusus negara kami tercinta di Indonesia ini. Engkau berkati mulai dari presiden hingga sampai ke kepala desa. Kiranya Engkau selalu menuntun mereka ya Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab tugas yang sudah mereka kerjakan, agar mereka boleh dapat memajukan akan negara ini ya Tuhan. Dan kami tak lupa juga mendoakan untuk saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasih, yang kami cinta, yang sudah jauh dari Tuhan. Kiranya Engkau kirimkan malaikat berpasukan Roh Kudus agar boleh menjamah hati mereka, agar mereka boleh berbalik ke jalan Tuhan, dan mereka boleh tetap senantiasa menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Dan harapan terbesar kami ketika Engkau akan datang di kali yang kedua, mereka semua boleh terangkat bersama-sama ke kerajaan surga. Masih banyak kami memohonkan, tapi seluruh pergumulan kami, doa kami hanya taruh saya dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami sudah berdoa hanya dalam Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, menyambung doa dari teman-teman kami, mendoakan untuk kegiatan-kegiatan berdoa yang telah diadakan selama ini, terlebih khusus untuk konferensi Maluku Utara dan Manado. Biarlah kami boleh berhasil dalam kegiatan berdoa kami ini. Kami boleh lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh terlaksana, namamu yang dipuji dan dibesarkan ya Tuhan. Memberkati untuk
kegiatan 20 menit berdoa yang telah berlangsung, yang sudah kami jalankan ya Tuhan, dan mengenai pembahasan pendalaman Alkitab dan juga amanat kepada orang muda yang baru saja dibahas tadi, yang begitu menguatkan iman dan kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau dengan kasih-Mu tetap memberkati kami, agar kami boleh dapat mengerti firman yang sudah kami dengarkan, dan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Agar kami boleh lebih setia ya Tuhan, dan kami boleh lebih dekat kepadamu, kami boleh diselamatkan, nama-Mu yang dipuji dan besarkan. Mendoakan juga teman-teman kami yang berada dalam keadaan kurang sehat, kepada saudara Royke Jonathan dalam keadaan sakit, biarlah kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang mengetahui struktur tubuh kami, yang mengetahui kekurangan kami dan kelemahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh menyembuhkan, memberkati saudara Royke agar boleh mendapatkan kesehatan, dia boleh beraktivitas kembali dengan normal, nama-Mu yang dipuji dan dibesarkan. Mendoakan juga untuk KKRPA Kota Manado yang akan diadakan pada bulan Oktober bulan depan ya Tuhan. Biarlah atas berkat-Mu saja firman Tuhan dan kegiatan KKR ini boleh berhasil. Banyak jiwa yang boleh diselamatkan dan nama-Mu yang dipuji dan besarkan. Memberkati juga pelantikan Master Guide Conference yang diadakan di Gereja Adventikala besok. Biarlah Engkau boleh memberkati acara ini. Biarlah orang-orang muda yang dilantik nanti ya Tuhan, boleh menjadi juru kabar Allah yang benar, yang boleh memberitakan ke seluruh dunia tentang pekerjaan-Mu ya Tuhan, tentang keselamatan yang sudah Engkau janjikan, dan semakin banyak orang yang mengenal Engkau. Memberkati juga kegiatan PA jemaat kami ya Tuhan, Jemaat Kairagi Pionir. Kami akan mengadakan KKR pada tanggal 5 Oktober. Biarlah Engkau yang lebih mengetahui kelemahan dan kekurangan kami, Engkau boleh memberkati kami, berikan akal budi dan kebijaksanaan surga, agar kami dapat mengatur kegiatan-kegiatan ini, Engkau boleh berjalan dengan lancar, diberkati, banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Banyak sekali pergumulan dan kekurangan yang kami miliki ya Tuhan, tetapi biarlah Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui kekurangan kami, yang mengetahui kebutuhan kami. Engkau mau memenuhi itu ya Tuhan, untuk terlebih khusus untuk pekerjaan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi sumber keselamatan bagi orang lain, agar mereka dapat mengenal Engkau dan boleh diselamatkan. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Mohon ampun atas segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami tutup doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat, menebus dosa kami. Amin. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan informasi yang akan dibawakan oleh Officer PA Kota Manado. Kami mengundang Ketua Aldo Mayere untuk memberikan informasi. Dipersilahkan. Terima kasih.
kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Jemaat KRI Pionir yang sudah melaksanakan jadwalnya pada malam hari ini. Terlebih khusus kepada Pendeta Ryan Saroinsong yang sudah membawakan firman Tuhan, menguatkan kami semua, dan juga Pendeta Ilham yang sudah siap-siap tetapi ada gangguan. Kiranya Tuhan memberkati kepada para pendeta, hamba Tuhan, dan juga pendeta dan juga jemaat KRI Pionir. Dan terima kasih kepada para pendeta yang sudah join pada malam hari ini. Pendeta Bilma Mengko, dan ini ada beberapa pendeta mungkin yang sudah tidak dapat sebut, Pendeta Rivaldi, Sumanti, dan anggota-anggota pemuda yang berada di berbagai jemaat yang sudah tergabung di dalam sini, dan juga para orang tua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam pelayanan kita. Dan juga ada Kak Royke Jonathan. Selamat malam Kak, selamat hari Sabat. Selamat Bakudapa. Kiranya Kak Royke juga diberkati oleh Tuhan dalam perawatan, pengobatan yang dilakukan. Tuhan selalu campur tangan dan banyak kesembuhan. Kami juga di Manado dan tim doa juga akan mendoakan khusus Kak Royke. Dan juga teman-teman jangan lupa kami akan mengadakan rapat KKR pada hari Senin. Seluruh panitia KKR hari Senin, dan juga ada dari wilayah Manado Selatan akan bergabung yang sudah dimasukkan untuk menjadi panitia. Pada hari Minggu kita akan membahas juga yang masih kurang-kurang berseksi yang nantinya akan dirapatkan secara keseluruhan pada hari Senin, supaya hari Senin semua seksi siap pada saat ditanyakan. Rapat kita untuk KKR tanggal 18 sampai 24. Jangan lupa hari Minggu seperti biasanya kita akan mengadakan prayer network jam 5. Mungkin itu dari kami, mungkin ada dari Kakak Wina Priscilia Hidupan tambahan. Baik, terima kasih untuk kesempatan dari Kakak Aldo. Sudah diumumkan semuanya, jadi hanya menegaskan kembali teman-teman. Jadi setiap hari Minggu kita ada doa subuh, diharapkan teman-teman semua yang sudah ada dalam Zoom ini, mari kita bergabung, kita saling mendoakan, dan juga mohon untuk dapat di-share link maupun flyer yang nanti kami officer akan share ke grup. Mohon bantuan teman-teman semua untuk dapat membantu men-share juga ke teman-temannya atau ke jemaatnya, supaya pada hari Minggu nanti akan semakin banyak juga anak-anak muda daerah Kota Manado yang boleh ikut berpartisipasi dalam pelayanan doa. Jadi sekali lagi jangan lupa hari Minggu jam 5 tepat, jam 5 pagi tepat kita akan berdoa bersama. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada Baik teman-teman, coba kita aktifkan gambar kecuali saya, dan kita akan ambil gambar. Aktifkan video dan kita ambil gambar bersama. Bisa ada? Ya. Mana yang lain? Ya. Kalau kita di sini tes dulu, mati lampu soalnya. Oke, baik, Pastor. Teman-teman yang belum diaktifkan, mohon diaktifkan semua. Kak Farlan Lumenta, Kak Billy Tambuhun, kemudian Kak Jesli, Kak Marcella Rogi belum. Marcella Rogi sudah.
Siapa Oh lagi? sudah, oh sudah. Kak Grady ya, dan Kak Isabella Tina. Kak Evan saya belum, Kak Ketua Evan saya. Oh gelap Otek, bukan belum sudah Otek gelap. Iya, Bapak Ketua Aldo di sini sudah ya, sudah mungkin di handphonenya situ belum. Hai. Oke, silahkan Pastor. Oh, Ana belum. Ana belum tahu maksudnya. Aduh. Marcel, menghadap mana Ana Marcel? Ah, begitu kok supaya ganteng. Oke, mungkin Pastor boleh dihitung 1, 2, 3 atau 3, 2, 1. Ada berapa layar ini, Pastor? Boleh. Ini izin Kolibu belum senyum lagi. Belum dapat lihat. Ah, sudah. Ada dua punya signal tidak dapat semua ini. Oh, oke. Lain Pastor. hidup Bisa tapi dibantu kita oleh tidak bisa. Florence, Pastor. Nanti Florence yang akan mengambil gambar karena signalnya mungkin silakan Owen. Armando, mana agak kemarin kan Armando, jangan agak di sana. 1, 2, Ah, situ. 1, 2, 3. Layar sebelah 1, 2, 3. Sudah. Nyung Grady ini dapat lihat tegang sekali, santai kok Nyung Grady. Aduh. Bagi di Florence. Sudah, sudah. Jadi terima kasih teman-teman, terima kasih pihak Kairagi. Terima kasih Pastor Pak Dir. Ketua PA. Terima kasih. Terima kasih Brenda. Pendeta Ilham sudah sempat masuk Pendeta Ilham. Izin Kolibu. Iya, signalnya Stella Rogi Solari. kurang baik. Diana, Gifni. Teman pendeta juga terima kasih ya. Ketua Billy Tambun senyum terus. Ketua Mengko, Ronsong, dan pendeta Sumanti. Siap, Pak Dir. Kak Win. Selamat. Happy. Selamat sahabat Florence. Ketua Aldo happy Kak Win. Sahabat Aldo. Happy. Itu dah. Ketua Aldo happy ini udah kali ya. Sahabat itu harus happy. Yang happy ini. Iya. Happy lain ini. Oke, Florence Ketua. mungkin sudah bisa diselesaikan recordingnya.